Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita akan Allah balas di dunia dengan tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan keberkahan. Dan di yaumil qiyamah kelak dengan rasa syukur yang tiada terhingga, kita akan menjadi hambanya yang layak mendapatkan ampunan, rahmatnya, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam yang selalu kita sampaikan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya, insya Allah akan berbuah syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian tafsir pada pagi yang berbahagia ini memasuki surat Al-A'raf. Insya Allah dari ayat 19 hingga ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Di ayat 19 Allah perintahkan Nabi Adam bersama istrinya Hawa untuk menetap tinggal di dalam surga. Perintah ini kata para ulama merupakan anugerah kenikmatan. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Pada awalnya semua makhluk berada di dalam surga, yaitu 3 makhluk. Ada malaikat-malaikat Allah, ada jin dan bangsa yang sejenis dengannya, dan ada bangsa manusia yang saat itu adalah Adam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Adam dan istrinya tinggal di surga dengan syarat. Jangan mendekati pohon ini. Satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Adam dan Hawa agar kekal di surga. Mereka dibenarkan oleh Allah untuk memakan apapun yang sudah disediakan di dalam surga kecuali buah yang berasal dari pohon yang ditetapkan oleh Allah. Apa nama pohon tersebut? Jika kita mengacu ke surat Toha ayat 120. Syajaratul khuldi, pohon kekekalan, yang lazim disebut oleh kita dengan pohon khuldi atau buah khuldi, yang sesungguhnya berasal dari kata khalada yakhludu khalidina khuldan. Pohon yang dijadikan alasan iblis menggoda Adam, yaitu pohon ini, buah ini, menurut iblis akan mengekalkan Adam di dalam surga. Padahal Allah larang. Apapun alasannya, larangan Allah adalah ujian bagi Nabi Adam. Dan saat Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka ia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iblis laknatullah alaihi tidak menginginkan Adam kekal di surga. Maka dengan berbagai cara, khususnya tipu daya dan bisikan, fawaswasalahu masyaitan, syaitan mulai melancarkan bisikannya, menggoda keduanya, sehingga saat keduanya memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah, maka terbukalah aurat keduanya. Sebagian ulama menuturkan, inilah pangkal dari perbuatan dosa. Inilah pula yang nanti Allah sampaikan kepada Adam perintah untuk menutupi aurat yang merupakan makna bahasanya adalah aib. Aib atau celah yang harus ditutup oleh manusia. Saat Adam tergoda dan memakan buah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Adam bahwa itu merupakan perbuatan zalim. Fatakuna minaz zalimin. Jika kamu berdua memakan pohon atau buah dari pohon tersebut, maka kalian berdua akan menjadi hamba-hamba yang dikategorikan oleh Allah zalim, yaitu menzalimi diri sendiri, merugikan diri sendiri. Adam kemudian saat menyadari kesalahannya, bersama istrinya ia berdoa kepada Allah di surat Al-A'raf ayat 23. Doa yang juga biasa kita pohonkan kepada Allah saat kita berbuat dosa, saat kita melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taufir lana, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, maka sungguh pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Kerugian Adam sangat jelas, keduanya harus keluar dari surga. Allah turunkan ke bumi dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Padahal kalau kita bahas secara logika kita sekarang ini, tempat yang sangat nikmat, tempat yang sangat indah, semuanya ada di dalam surga. Namun manusia tetap apabila tidak mampu mengikuti perintah Allah, apabila manusia tidak mampu menjaga diri dari larangan Allah, maka saat itulah hukuman Allah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk Nabiullah Adam alaihi salam. Bagaimana cara iblis menggoda Adam saat itu? Ada di 3 ayat di surat Al-Baqarah ayat 35-36. Allah juga menggambarkan bagaimana iblis terus-menerus merayu, menggoda Adam dan Hawa. Di surat Al-A'raf ini ayat 19 hingga ayat 21, khususnya ayat 20 hingga ayat 21, bagaimana cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Dan nanti yang terakhir di surat Toha ayat 120, dari ayat 119, 120 hingga ayat 122, bagaimana pula iblis menggoda Adam dan Hawa. Di ayat 20, iblis menyampaikan kepada Adam dan Hawa, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu untuk mendekati, memakan buah dari pohon ini? Sesungguhnya adalah agar kamu tidak menjadi malaikat-malaikat Allah, agar kamu berdua juga tidak kekal
tinggal di surga. Au takuna minal khalidin. Bahasanya bahasa yang indah. Seolah-olah iblis akan menolong Adam agar kekal di surga, bahkan akan menjadi malaikat-malaikat Allah. Diperkuat dengan ayat 21. Tidak sekedar ia menyampaikan seolah-olah kebaikan-kebaikan, seolah-olah menolong, menghiasi keburukan dengan kebaikan, sehingga dipandang itu merupakan sebuah kebaikan oleh manusia. Ia pun bersumpah kepada keduanya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sungguh aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Kata nasihat identik dengan ucapan baik, ucapan motivasi, wasiat, ucapan yang menginginkan orang lain itu baik dan terhindar dari keburukan. Digunakan oleh Allah untuk iblis karena dianggap apa yang ia sampaikan kepada Adam adalah nasihat yang menyelamatkan Adam. Padahal justru itulah jebakan dari iblis. Iblis laknatullah alaihi berhasil menggoda Adam dengan menyampaikan seolah-olah itu nasihat, padahal itu merupakan jebakan untuk Adam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, di ayat 22 setan atau iblis berhasil membujuk keduanya, dan ketika keduanya falamma dzaqash syajarata, keduanya mencicipi, ini bahasa Al-Qur'an. Berarti belum menghabiskan buah tersebut, baru mencicipi, memakan sedikit dari buah tersebut, langsung aurat keduanya terbuka. Dan karena malunya, keduanya mencari daun-daun di surga untuk menutup aurat keduanya. Ini hukuman pertama karena memakan buah yang Allah larang. Terbukalah auratnya, dan aurat itulah yang menjadi jeratan iblis yang paling tinggi. Aurat itulah yang wajib ditutup oleh manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, karena itu adalah aib. Karena itu adalah merupakan sasaran iblis untuk menggoda manusia. Maka sangat berat godaan yang dilancarkan oleh iblis agar manusia membuka auratnya. Agar manusia setelah itu melakukan dosa yang besar. Na'udzubillah. Allah menegaskan kepada Adam saat keduanya diperdaya dan digoda, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Aku ingatkan kepada kalian berdua, Adam dan Hawa, ayahanda dan ibunda kita semuanya. Dari keduanya berkembang manusia berbagai jenis, manusia beragam suku dan bangsa, laki-laki dan perempuan, tersebar di berbagai pelosok bumi Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah, nanti saat Adam dan Hawa dan seluruh anak cucunya turun ke bumi, maka syaitan akan tetap menjadi aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Peringatan ini atau penegasan Allah ini sesungguhnya sudah disampaikan sejak awal. Dan di beberapa ayat Allah mengingatkan kembali, syaitan itu musuh yang nyata. Namun begitulah culasnya iblis, liciknya iblis. Ia mampu menjelma seolah-olah dia adalah teman baik, kawan karib, sahabat, penolong, dan lain sebagainya, penasehat bahkan. Namun pada hakikatnya iblis ingin agar seluruh anak cucu Adam tidak taat kepada Allah dan pada akhirnya bersama-sama dengannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Disitulah Allah mengabadikan doa pertama, doa penyesalan, doa memohon ampun,
Doa mengakui atas kesalahan, yaitu menganiaya diri sendiri. Di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, zalim selalu dikaitkan dengan menzolimi diri sendiri. Karena perbuatan jahat, perbuatan buruk, sesungguhnya akibatnya kepada dirinya, kerugiannya, pertanggungan jawabnya, bukan kepada orang lain. Maka perbuatan jahat itu adalah dikategorikan oleh Allah menganiaya diri sendiri, merugikan diri sendiri. Karena masing-masing akan menerima balasan dari perbuatan jahatnya. Allah sampaikan kepada Nabi Allah Adam dan Hawa untuk turun ke bumi, dan Allah ingatkan kembali, selain dari musuh yang nyata yaitu syaitan, maka nanti anak cucu Adam juga saling bermusuhan. Namun bukan karena mereka tidak saling mengenal. Permusuhan antara anak cucu Adam adalah karena memang itulah godaan, rajuan, bujukan dari syaitan yang menginginkan manusia itu saling bermusuhan, saling bersengketa. Ciri iblis yang berhasil menggoda manusia manakala berhasil memisahkan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu sahabat dengan sahabatnya yang lain. Karena itu dianggap merupakan keberhasilan yang sangat tinggi. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jika iblis mampu menggoda manusia sampai berpisah, sampai bercerai, sampai bersengketa, sampai berselisih, sampai bermusuhan, itulah yang diakui sebagai keberhasilan yang tinggi dari iblis, laknatullah alaih. Maka di dalam hadis Tabrani, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Allah membuka pintu-pintu surga di hari Senin dan hari Kamis. Senin lahirnya Nabi Muhammad SAW, karenanya disunahkan berpuasa. Khamis adalah diangkatnya buku kita untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Karena kita juga disunahkan berpuasa, agar awal catatan kita di pekan itu adalah sedang berpuasa. Pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, dan Allah berkenan untuk mengampuni hamba-hambanya. Namun ada pengecualian. Illa abdani bainahuma syahna, melainkan jika ada dua orang yang masih tetap bersengketa, masih tetap berselisih, bermusuhan, tidak mau akur, tidak mau berdamai, maka ditangguhkan ampunannya oleh Allah hatta yastoliha, sampai kedua sahabat itu, kedua keluarga itu, kedua teman itu berdamai, saling maaf memaafkan. Itulah permusuhan manusia yang awalnya adalah merupakan godaan iblis, sehingga terjadilah perselisihan antara manusia yang membawa kepada kehancuran seluruh umat manusia. Apa yang Allah sediakan untuk Adam dan anak cucunya di bumi? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di bumi disiapkan tempat kediaman. Dan nanti juga Allah siapkan mata, kesenangan, sarana-sarana kehidupan. Ada pelbagai jenis tanaman. Ada berbagai macam juga sarana kehidupan. Sehingga manusia, anak cucu Adam dapat menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Setelah Adam dihukum oleh Allah karena memakan buah yang Allah larang, terbukalah aurat keduanya, maka Allah peringatkan kepada kita, seluruh anak cucu Adam, dengan bahasa ya bani Adam, wahai semua anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Ayat 26. Allah mewajibkan kepada kalian untuk menyediakan kain atau pakaian yang fungsinya pertama menutup aurat. Yang kedua
adalah sebagai perhiasan. Ada sisi kepatutan, ada sisi kelayakan. Pakaian itu akan menjadikan kita dipandang layak, dipandang indah, dipandang tepat. Disitulah fungsi pakaian juga sebagai perhiasan. Namun ada pakaian yang ketiga jenisnya, ini pakaian yang sangat mahal. Pakaian yang paling baik menurut Allah, walibasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Sebagian ulama tafsir memahami pakaian takwa itu adalah akhlak yang mulia, adalah hati yang bersih. Kita dituntun berpakaian menutup aurat. Kita sesuaikan pakaian itu dengan keindahan, dengan norma, dengan etika. Saat ke masjid, saat sholat, pakaian terbaik. Di rumah, pakaian yang sesuai. Saat bekerja, tentu juga disesuaikan dengan peraturan di tempat bekerja. Namun ada pakaian yang selalu menghiasi kebaikan kita, yaitu adab, yaitu akhlak dan hati yang bersih, yang diistilahkan oleh Allah dengan walibasut taqwa, maka sempurnalah pakaian yang kita kenakan menurut tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kembali setelah Allah perintahkan agar seluruh anak cucu Adam mengenakan pakaian yang menutup aurat, yang menampilkan keindahan, dan juga tetap menjaga akhlak, menjaga hatinya saat ia mengenakan pakaian, yaitu agar semua anak cucu Adam waspada dengan godaan syaitan. Jadi sudah diingatkan sejak awal, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai kalian, wahai anak cucu Adam, kita semuanya dan sampai hari kiamat, semua manusia berketurunan kepada Nabi Adam. Jangan kalian diperdaya oleh setan sebagaimana ibu bapak kalian dahulu pernah diperdaya sehingga terbukalah auratnya dan keduanya mencari pakaian yang menutupi aurat keduanya. Ada satu yang Allah sampaikan yang menjadi kelebihan ataupun kekhususan bagi iblis dan makhluk halus sejenisnya yang semuanya berasal dari bangsa jin adalah sungguh ia dapat melihat kalian wahai manusia, dan kalian tidak bisa melihat mereka. Kita tidak mungkin dapat melihat makhluk halus, jin, setan, iblis dan sejenisnya dalam wujudnya yang asli. Jika ada yang mengaku melihat, berarti bukan pada wujudnya yang asli. Karena ini merupakan ketentuan Allah. Mereka, kaum iblis, dapat melihat kita. Tapi kita manusia memang dikehendaki oleh Allah tidak bisa melihat iblis, syaitan dan sejenisnya. Melainkan mereka sudah menjelma, berubah rupa. Menjelma menjadi, binatang-binatang buas, anjing dan sejenisnya. Menjelma menjadi seseorang yang sudah meninggal dunia. Pada tidak mungkin orang meninggal itu hidup kembali datang ke rumah kita. Berarti syaitanlah yang menggoda, menjelma, dan ia mengaku adalah keluarganya, sahabatnya sudah meninggal. Padahal seorang yang sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, tidak mungkin ia dapat hidup di alam dunia kembali karena bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika manusia tergoda oleh iblis dan sekutu-sekutunya? Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Ada sekelompok manusia yang Allah sebutkan di sini, yaitu orang-orang musyrik. Apabila mereka digoda dan tergoda, apabila mereka melakukan kemaksiatan dan dosa, justru mereka menyalahkan ayahanda dan ibunda mereka, yaitu menyalahkan Nabiullah Adam dan Hawa. Padahal Allah sudah ingatkan, setelah peristiwa Adam dan Hawa digoda oleh syaitan, masing-masing manusia mempertanggungjawabkan masing-masing. Tidak ada hubungannya. Jadi orang yang bersalah sekarang bukan karena iblis bersalah, tapi karena ia tidak dapat menjaga diri dari godaan syaitan. Buktinya para nabi, Masya Allah, adalah
hamba-hamba Allah yang mampu menjaga diri dan tidak tergoda oleh iblis, padahal mereka juga anak cucu Adam. Maka Allah ingatkan di ayat 28, jangan sampai manusia menyalahkan Adam. Jangan sampai manusia atas kesalahannya menyalahkan orang lain. Apalagi sampai menyalahkan ayahanda kita bersama Nabiullah Adam alaihissalam. Semuanya dikembalikan kepada kita. Dan orang yang dijaga oleh Allah, insya Allah terpelihara dari godaan iblis, syaitan dan sejenisnya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat dosa. Justru yang Allah perintahkan adalah Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahuddin. Allah memerintah manusia untuk berlaku adil, untuk berlaku sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Yang baik ia jalankan, yang buruk ia tinggalkan. Ia juga diperintah untuk menghadapkan wajahnya saat ia menunaikan ibadah, khususnya di tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola dan sejenisnya, serta hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah. Ia beramal hanya untuk Allah. Ia beribadah juga hanya untuk Allah. Ia beramal soleh juga hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena manusia ada yang terperdaya dan ada yang mampu memelihara dirinya, maka Allah bagi dua. Fariqon hada. Di antara anak cucu Adam ada segolongan yang Allah beri petunjuk dan mereka menerima petunjuk Allah. Ada segolongan yang kemudian memilih kesesatan, meninggalkan petunjuk dan bimbingan Allah. Bahkan mereka menjadikan setan-setan sebagai penolong-penolongnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anggapan setan iblis dapat membantu mereka dalam kehidupan dunia ini dan dapat membantu mereka dalam kehidupan akhirat. Padahal tidak ada yang dapat menolong kita di dunia kecuali Allah. Dan tentu amal ibadah kita, ikhtiar kita. Dan pasti tidak ada yang dapat menolong kita di yaumil qiyamah kelak, melainkan Allah. Dan juga ikhtiar, amal, ibadah kita semuanya akan menjadi sarana agar kita mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 31 dalam bentuk perintah juga yang Allah tujukan kepada anak cucu Nabi Allah Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang indah, pakaian yang terbaik saat kalian memasuki rumah Allah yang bernama masjid. Ada sisi keindahan, ada sisi kepatutan manakala kita berhadapan dengan Allah. Kita bertemu dengan seseorang yang kita kagumi, yang kita segani, kita juga berusaha mengenakan pakaian kita terbaik. Bagaimana kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbasuha fil jum'ati wal aidain. Rasul punya pakaian yang disebut dengan jubah, pakaian besar yang itu paling indah, yang selalu Rasulullah kenakan saat beliau menyampaikan khutbah Jumat dan saat beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya di hari-hari yang agung beliau mengenakan pakaian terbaik, dan itu saat beliau berada di rumah Allah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tafsir memahami zina, perhiasan di sini adalah wewangi-wangian. Terutama tentu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan sunnahnya sebelum ke masjid adalah benar mandi atau membersihkan diri. Jika memang ada hadas besar, mandi wajib. Kemudian jika hadas kecil tentu memadai dengan berwudu untuk membersihkan dalam keadaan lahiriah kita, badan kita bersih, batiniah kita juga dibersihkan. Nawaitu kita lillah, bukan karena riya atau sombong atau ingin dipuji oleh manusia. Itulah zina yang kita bawa. Itulah perhiasan kita saat kita menuju tempat beribadah kita. Apakah ibadah sholat,
ibadah pengajian, majelis ilmu, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ingin menjaga dan menghormati masjid, salah satunya adalah dengan mengenakan pakaian terbaik yang patut tentunya, dengan mengenakan wangi-wangian agar harum baunya, karena malaikat amat sangat benci. Malaikat tidak suka dengan bau-bau busuk, bau-bau yang tidak sedap, manakala seseorang masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah juga kita bersiwak, atau bahasa sekarangnya membersihkan gigi, agar saat kita menghadap Allah, malaikat-malaikat yang ikut bersama kita di masjid berbahagia, senang. Dan itulah merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita menunaikan ibadah, ada kebutuhan atau ada yang kita boleh jalankan, yaitu memenuhi kebutuhan biologis kita, kebutuhan makan dan minum kita. Namun Allah tuntun kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan kita sewajarnya, minum kita sewajarnya. Ada dua makna wajar itu, yaitu apa yang kita konsumsi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Apakah porsinya atau sampai memaksa-maksakan, apalagi sampai berhutang demi untuk mendapatkan makanan yang notabene hanya karena gengsi mungkin. Sahabatnya makanannya mahal-mahal, mewah-mewah. Masa aku tidak memakan makanan yang mewah, makanan yang mahal? Berarti sudah keluar dari tuntunan Allah. Kita makan sewajarnya, minum sewajarnya, sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan kemampuan kita. Karena israf adalah perbuatan dari syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang berlebih-lebihan. Sampai ya semuanya tidak termakan habis, tersisa banyak, dan mubazir, terbuang begitu saja. Padahal banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, karenanya dikategorikan oleh Allah sebagai saudara-saudara setan. Perhiasan merupakan sarana keindahan. Manusia dibolehkan mengenakan perhiasan, khususnya kaum wanita tentu sewajarnya juga. Perhiasan menjadi ciri dari fitrah seorang wanita. Bahkan Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa wanita solihah adalah perhiasan kehidupan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terbaik adalah wanita atau istri yang soleh. Karena manusia secara fitrah menyukai perhiasan, menyukai keindahan, khususnya kaum perempuan, maka Allah melarang kita untuk mengharamkan yang Allah bolehkan. Apalagi mengharamkan keindahan-keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, yaitu indah. Dan Allah amat sangat suka dengan keindahan. Asalkan itu dibolehkan, asalkan itu tidak berlebih-lebihan atau sewajarnya, sesuai dengan takaran dan kebutuhan. Maka janganlah kalian mengharamkan perhiasan yang Allah sudah sediakan untuk hamba-hambanya. Terutama wat-thayyibati minar rizki, dan rizki-rizki yang baik. Mengharamkan yang halal itu dosa besar. Sama dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram dosa, mengharamkan yang halal juga dosa. Jadi kita menghalalkan jika Allah halalkan, dan mengharamkan jika Allah haramkan. Keindahan, penampilan yang bagus, ya, wewangian dan sebagainya sewajarnya adalah hal yang menjadi fitrah dan dibolehkan oleh Allah. Kita dilarang untuk mengharamkannya, melainkan tentu berlebih-lebihan atau yang mengandung fitnah. Rasul melarang wanita misalnya mengenakan perhiasan yang mengundang fitnah, atau mengenakan wewangian yang mengundang fitnah, karena unsur fitnah itu. Namun jika sewajarnya, apalagi bersama sesama kaum wanita, tentu tidak ada masalah. Karena tujuannya adalah agar keadaan bersama-sama itu keadaan yang nyaman, tenang, tidak ada yang terganggu dari bau yang mungkin timbul dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Yang Allah haramkan adalah yang keji-keji. Yang Allah haramkan adalah permusuhan dan dosa. Dan juga perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengatakan
hukum, mengatakan sesuatu yang tidak Allah katakan. Masing-masing sudah Allah siapkan ajalnya. Masing-masing umat sudah ada waktunya, waktu kehidupannya. Masing-masing kita pun sudah Allah tentukan usianya, sudah tentukan sekian banyak yang Allah tentukan agar ia kemudian bergantung kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, kita jadi bergantung kepada Allah. Allah menentukan usia kita, kita bergantung dan mohon kepada Allah panjang umur atau umur yang penuh dengan keberkahan, umur untuk kebaikan dan kesolehan. Karena Allah yang menentukan rezeki kita, kita mohon juga rezeki kepada Allah. Rezeki yang berkah, yang thayyib, rezeki yang kita gunakan untuk ibadah, infak, sedekah, wakaf dan sejenisnya. Karena keluarga juga anugerah Allah, maka kita mohonkan keluarga kita adalah yang membawa kita kepada surga Adan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35, ayat 36 hingga ayat 37 berbicara tentang klasifikasi anak cucu Adam. Allah ingatkan bahwa semua anak cucu Adam dari berbagai bangsa, dari setiap umat, Allah akan siapkan penuntunnya dari kalangan para nabi atau yang Allah utus untuk membimbing umatnya. Maka mereka yang mengikuti para nabi, mereka yang mengikuti pewaris para nabi, mereka mengikuti pembimbing dari kalangan para nabi dan sahabat-sahabat serta para pengikutnya, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Karena insya Allah semuanya berada dalam rahmat Allah. Dan di yaumil qiyamah kelak, ia pun tidak akan takut karena insya Allah mendapatkan ampunan dan surga Allah dan dibebaskan dari neraka. Tidak pula mereka bersedih walahum yahzanun. Karena ia sangat yakin semua yang Allah tentukan untuk dirinya baik. Kesedihan itu karena dia tidak yakin dengan Allah. Atau dia menganggap bahwa semua yang Allah berikan itu tidak baik sehingga ia bersedih. Padahal kalau yakinnya tinggi kepada Allah, tidak ada kesedihan. Ketika Allah anugerahkan kenikmatan, bersyukur dan itu kebaikan. Ketika Allah turunkan ujian, juga bersabar dan itu kebaikan. Disinilah manusia yang mampu mengikuti dan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan dunianya dan nanti kebaikan-kebaikan akhiratnya. Namun ada manusia yang justru melakukan perbuatan-perbuatan dusta kepada Allah atau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan semuanya akan mendapatkan balasan di yaumil qiyamah kelak. Ketika manusia ingkar kepada Allah, tidak mempercaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing akan mendapatkan seperti yang ia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Terakhir ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar." Ini bagaimana keadaan saat hari kiamat. Saat diputuskan surga atau nerakanya bagi manusia. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu berada dalam neraka tersebut. Yang Allah sampaikan di ayat ini adalah tentang kehidupan neraka. Dan nanti di ayat-ayat berikutnya tentang mereka yang akan masuk surga. Allah perintahkan kepada malaikat untuk membawa mereka yang layak mendapatkan surga ke surga dan membawa mereka yang mendapatkan balasan neraka menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah mereka terkejut karena sudah banyak yang sudah berada di dalam neraka dari bangsa jin dan manusia. Kenapa ada kata jin? Karena memang Allah perintahkan di surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Karena jin dan manusia diperintahkan beribadah, maka ada konsekuensi pahala atau dosa. Dan karena ada dosa dan pahala, maka keduanya berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya neraka Allah saat tidak beribadah. Namun kita tidak dapat mengetahui apakah nanti bertemu dengan jin di surga, wallahu a'lam. Tapi keduanya karena diwajibkan beribadah, maka ada dosa dan pahala, berarti juga keduanya apakah masuk neraka
atau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah terjadi saling menyalahkan antara para penghuni neraka. Mereka menyalahkan saudara-saudaranya, menyalahkan teman-temannya yang dahulu mungkin justru membawanya ke neraka, bukan membawa atau mengajaknya ke dalam surga. Wa qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna ya Allah. Merekalah yang menyesatkan kami. Merekalah yang menjadikan kami penghuni neraka ini. Maka berikan kepada mereka tersebut azab yang berlipat-lipat ganda di neraka. Maka Allah sampaikan, masing-masing likullin di'fun, masing-masing mendapatkan balasan yang berlipat-lipat di dalam neraka karena sesuai dengan perbuatannya. Maka tidak ada gunanya orang menyalahkan orang lain. Yang ada adalah kita introspeksi, kita muhasabah, kita evaluasi sejauh mana kita beramal, beribadah, mengikuti tuntunan Allah. Pelajaran Nabi Adam dan Hawa, bagaimana keduanya digoda oleh iblis, lantas kemudian turun di bumi dengan sekian banyak petunjuk Allah. Itulah pelajaran yang berharga. Kita ingin terhindar dari godaan iblis, godaan setan, dan kita termasuk yang mampu memelihara diri, sehingga kita semuanya insya Allah saling mengajak, saling menasehati, berwasiat dalam kebaikan dan takwa agar kita insya Allah bahagia di dunia dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, dan kita pula insya Allah akan berbahagia di dalam surga dengan pula rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca, yang kami tadaburi, yang kami kaji di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.